Di tengah gemerlap kota yang selalu tampak sempurna dari luar, ada satu tempat yang seakan menjadi panggung bagi orang-orang berduit untuk merasa paling berkuasa. Mal itu berdiri menjulang di pusat kota, dinding kacanya memantulkan matahari pagi seperti cermin raksasa yang memamerkan kemewahan. Lantai marmernya mengilap, lampu kristalnya menggantung anggun, udara di dalamnya sejuk dan beraroma lavender. Wangi yang sengaja diciptakan agar siapapun yang masuk merasa sedang menginjak dunia yang lebih tinggi dari kenyataan. Dan di dunia seperti itu, ada orang-orang yang berjalan bukan sekadar melangkah, melainkan seolah sedang memerintah bumi untuk memberi jalan. Pagi itu, langkah sepatu kulit mahal terdengar tegas memantul di lantai marmer. Setiap ketukan seperti tanda bahwa pemilik langkah itu terbiasa dituruti. Dia Reno, presiden direktur muda dari grup properti raksasa yang membawahi mal tersebut. Tubuhnya tinggi tegap, setelan jas biru tua melekat rapi seperti baju perang seorang pemenang. Wajahnya tampan, rahangnya tegas, tapi sorot matanya dingin, seolah dunia di depannya hanyalah angka, target, dan keuntungan. Hari itu, suasana hati Reno buruk sejak bangun di apartemen mewahnya yang sunyi. Grafik penjualan sedikit menurun, dan bagi Reno, sedikit sudah cukup untuk membuat dadanya panas. Ia hidup dengan standar kesempurnaan yang tidak memberi ruang bagi kelalaian. Karena itu, ia memutuskan melakukan inspeksi mendadak. Ia ingin memastikan mal kebanggaannya tetap nomor 1, tanpa celah, tanpa noda, tanpa apapun yang bisa membuat namanya terlihat lemah. Beberapa manajer mal berjalan tergesa di belakangnya, wajah mereka pucat, keringat dingin menempel di pelipis. Mereka tahu satu tatapan tajam dari Reno bisa terasa seperti hukuman. Reno tidak banyak bicara. Ia hanya menunjuk dengan dagu, memberi isyarat pendek. Lalu manajer-manajer itu menunduk dan mencatat dengan tangan bergetar. Seperti murid yang takut salah di depan guru paling keras. Namun, jauh dari lampu utama dan lorong-lorong butik mahal, ada sudut mal yang tidak pernah dipuji orang, tapi justru menjadi tempat banyak manusia menaruh wajah paling jujur. Lorong menuju toilet VIP. Di sana, seorang gadis muda bernama Ayana bekerja tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, tanpa pujian. Seragamnya biru muda, sedikit kebesaran di tubuhnya yang ramping. Kerudung sederhananya terpasang rapi, membingkai wajah yang bersih dan teduh, tanpa riasan, tanpa perhiasan, hanya ketulusan yang seperti cahaya halus. Tangan Ayana memegang alat pel, menggerakkannya teratur, teliti, seakan ia sedang menjaga sesuatu yang suci. Bagi Ayana, pekerjaan ini bukan sekadar membersihkan lantai. Ini amanah. Ia selalu teringat pesan ibunya di kampung bahwa pekerjaan apapun, jika dilakukan dengan ikhlas dan jujur, akan menjadi ladang pahala. Itu sebabnya Ayana jarang mengeluh, meski punggungnya sering nyeri, meski kakinya pegal karena berdiri berjam-jam, mondar-mandir memastikan area yang menjadi tanggung jawabnya tetap bersih. Pagi itu, Ayana baru saja selesai mengelap wastafel marmer dan keran berwarna emas sampai mengilap. Ia sempat tersenyum kecil melihat pantulan wajahnya di permukaan keran. Bukan karena merasa cantik, tapi karena bersyukur. Hari ini, ia masih diberi kesehatan untuk bekerja dan mencari rezeki halal. Gajinya memang tidak seberapa bagi orang lain, tapi bagi Ayana, itu berarti makan untuknya, obat untuk orang tua, dan sedikit uang yang bisa ia kirim pulang. Lorong toilet VIP itu biasanya tenang, hanya ada dengungan mesin pengering tangan dan musik piano instrumental yang diputar pelan dari langit-langit. Ayana menarik napas panjang, menikmati damai yang singkat sebelum keramaian jam makan siang datang. Tapi kedamaian itu pecah oleh langkah kaki yang berat dan terburu-buru dari arah koridor utama. Aura dominasi terasa bahkan sebelum sosoknya terlihat. Ayana refleks menepi, menundukkan pandangan. Sopan seperti yang diajarkan pelatihan karyawan. Reno berbelok masuk ke lorong itu dengan wajah semakin masam. Baru saja ia menerima telepon yang membuat darahnya mendidih, seorang klien membatalkan pertemuan penting. Ia merasa seperti dipermainkan. Ia butuh membasuh muka, menenangkan kepala,
mengusir rasa muak dari dunia bisnis yang baginya penuh kepalsuan. Ia berjalan cepat, menatap lurus, seperti tidak ada apapun di sekitarnya yang layak mendapat perhatian. Dan di detik itulah sesuatu jatuh. Saat Reno merogoh saku dalam jasnya untuk mengambil ponsel, dompet kulit hitam yang tebal ikut tertarik keluar. Dompet itu jatuh ke lantai marmer dengan suara gedebuk yang cukup keras. Namun Reno tidak menyadari. Langkahnya terus melaju menuju toilet pria, seperti orang yang merasa terlalu penting untuk mendengar bunyi benda jatuh. Ayana melihat semuanya jelas. Matanya membulat, napasnya tertahan. Dompet itu tergeletak di lantai, tepat di jalur yang baru dilewati pria berjas rapi itu. Tanpa berpikir panjang, Ayana meletakkan alat pelnya dengan hati-hati, bersandar ke dinding, lalu bergegas memungut dompet tersebut. Dompet itu terasa berat di tangannya. Dari tekstur kulitnya saja, Ayana tahu benda itu mahal, mungkin lebih mahal daripada gaji setahun yang ia terima. Tapi tidak sedetik pun terlintas di kepalanya untuk membuka, apalagi mengambil isi. Bagi Ayana, barang yang bukan haknya seperti bara api. Menyentuhnya dengan niat salah hanya akan membakar diri sendiri. Satu-satunya tujuan Ayana adalah mengembalikan dompet itu sebelum pemiliknya pergi terlalu jauh. Ia mempercepat langkah, setengah berlari kecil mengejar punggung tegap Reno yang sudah hampir mendorong pintu toilet. "Maaf tuan," panggil Ayana dengan suara lembut, cukup jelas terdengar. Reno berhenti. Tangannya masih digagang pintu. Ia menghela napas kasar, seolah suara Ayana adalah gangguan yang menjijikkan. Dalam pikirannya yang sedang dipenuhi emosi, jika seseorang memanggilnya di tempat seperti ini, pasti ujung-ujungnya meminta sesuatu. Foto, tanda tangan, atau yang paling sering, uang. Ia membalikkan badan perlahan, wajahnya dibuat sedingin es. Matanya memindai Ayana dari atas ke bawah dalam hitungan detik. Seragam biru muda, kerudung sederhana, sepatu karet murah. Dan di sudut lorong, alat pel yang bersandar seperti bukti kelas si gadis. Reno langsung menelan kesimpulan dangkal, petugas kebersihan yang mencari kesempatan. Ayana mengulurkan tangan, menunjukkan dompet itu. "Tuan, ini..." Tapi bahkan sebelum Ayana selesai, Reno mengangkat tangan memberi isyarat berhenti. Suaranya datar, tapi menusuk seperti pisau tipis yang sengaja diputar pelan. "Saya sedang buru-buru," potongnya. "Dan saya tidak punya uang kecil pecahan receh saat ini. Jadi tolong jangan ganggu saya." Ayana terpaku. Sejenak ia merasa udara di lorong itu berubah berat. Mulutnya sedikit terbuka, matanya berkedip, tidak percaya pada apa yang baru saja ia dengar. "Iya, dikira mengemis? Tapi tuan, saya bukan..." Ayana mencoba menjelaskan, suaranya tetap sopan meski hatinya tergores. Namun Reno tidak mau mendengar. Di matanya, penjelasan hanyalah cara orang memperpanjang interaksi untuk mendapatkan sesuatu. "Cukup!" Reno menyela tegas, tatapannya meremehkan, seolah Ayana debu yang menodai jas mahalnya. "Tugasmu hanya membersihkan lantai, bukan mengganggu pengunjung. Kembali bekerja, dan jangan coba-coba mencari perhatian saya lagi." Lalu, Reno berbalik, mendorong pintu toilet dengan kasar, dan menghilang. Ayana berdiri mematung di lorong yang mendadak terasa jauh lebih sepi. Musik piano yang tadi menenangkan kini terdengar sendu, seakan ikut merasakan luka yang baru saja ditorehkan. Ayana menunduk menatap dompet hitam di tangannya. Ada sesak di dada, bukan karena dimarahi, tapi karena harga dirinya sebagai manusia seperti baru saja diinjak-injak hanya karena seragam yang ia kenakan. Ia bisa saja meletakkan dompet itu di lantai atau menyerahkannya ke meja informasi, membiarkan pria sombong itu kebingungan nanti. Ia bisa saja berkata dalam hati, "Biar kapok." Tapi hati Ayana terlalu bersih untuk menukar kebaikan dengan dendam. Ia menarik napas panjang. "Sabar Ayana," bisiknya pada diri sendiri. "Mungkin dia sedang banyak masalah, yang penting niatmu baik." Ayana tidak mengejar Reno masuk ke dalam toilet. Itu tidak sopan dan melanggar aturan. Ia memilih menunggu. Berdiri dekat lorong itu, memegang dompet tersebut dengan erat seperti memegang amanah. Ia ingin membuktikan bahwa prasangka Reno salah. Ia ingin menunjukkan bahwa petugas kebersihan pun
punya kehormatan yang tidak bisa dibeli dengan uang receh. Dan tanpa Ayana tahu, di balik pintu toilet itu, takdir sedang memutar arah cerita mereka perlahan, menyiapkan badai yang jauh lebih besar. Di dalam toilet itu, Reno berdiri di depan cermin, seolah sedang menatap seorang pemenang. Pantulan jas mahal, jam tangan berkilau, dan wajah tegas yang biasa membuat orang menunduk. Tapi entah kenapa, pagi itu sorot matanya terlihat kosong, seperti ada ruang hampa yang tidak bisa ditutup oleh kemenangan apapun. Ia membasuh wajahnya, mengusapnya kasar dengan tisu, lalu membuang tisu itu tanpa peduli. Di kepalanya, bayangan gadis berseragam biru muda tadi masih lewat seperti gangguan kecil yang menjengkelkan. Dasar pengganggu, gumamnya pelan, seolah kalimat itu cukup untuk mengembalikan kendali atas suasana hatinya. Ia menarik napas, memaksa pikirannya kembali pada pekerjaan. Ia harus segera keluar, kembali menjadi Reno yang selalu benar, selalu di atas, selalu ditakuti. Ia melangkah menuju pintu, tangan otomatis meraba saku bagian dalam jas, kebiasaan yang ia lakukan setiap kali akan meninggalkan sebuah tempat. Dan detik itu, dunianya seperti berhenti. Kosong, keningnya berkerut. Ia meraba lagi, lebih cepat, lebih keras, seolah dompet itu bisa muncul jika ia cukup memaksa. Ia memeriksa saku celana. Kosong, dadanya mengencang, napasnya mendadak pendek. Dompet itu bukan sekadar tempat uang atau kartu. Di dalamnya ada identitas, kartu-kartu penting, dan sesuatu yang jauh lebih berharga dari seluruh angka di rekeningnya. Sebuah foto kecil, foto mendiang ibunya. Satu-satunya kenangan yang selalu ia bawa, diam-diam, tanpa pernah ia ceritakan pada siapapun. Foto itu seperti jangkar yang menahan dirinya agar tidak sepenuhnya tenggelam menjadi manusia dingin. Dan sekarang, jangkar itu mungkin hilang. Reno menatap cermin lagi. Tapi kali ini, wajahnya bukan wajah seorang penguasa. Ini wajah seorang anak yang panik. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Otaknya langsung mencari kambing hitam, karena begitulah ia hidup, selalu percaya bahwa dunia penuh orang yang ingin mengambil sesuatu darinya. Dan ingatannya kembali ke lorong depan. Gadis itu. Gadis petugas kebersihan yang menyodorkan sesuatu padanya. Gadis yang ia bentak. Gadis yang ia hina. Darahnya naik ke kepala. Di benaknya, skenario paling buruk terbentuk rapi seperti laporan bisnis. Dompetnya terjatuh, gadis itu memungutnya, lalu memanfaatkan momen untuk mengambil isinya. Bahkan kalau uangnya tidak diambil, foto itu bisa saja sudah dibuang. Dan pikiran itu membuat amarahnya meledak seperti api disiram bensin. Berani sekali dia. Reno menerjang keluar toilet dengan langkah cepat, penuh emosi. Pintu terbuka lebar. Lorong yang tadi sunyi kini terasa seperti arena pertarungan. Matanya menyapu tajam, mencari sosok berseragam biru muda itu. Ayana masih ada di sana. Ia berdiri tenang, memegang dompet hitam itu dengan kedua tangan, seolah sedang memegang sesuatu yang harus dikembalikan dengan benar. Wajahnya tidak menantang, tidak takut berlebihan, tapi ada keteguhan yang tidak bisa dijelaskan, keteguhan yang lahir dari hati yang merasa tidak bersalah. Bagi Reno, pemandangan itu justru seperti pengakuan. Ia mendekat, 5 langkah, 3 langkah, 1 langkah. Ayana bisa merasakan aura marah itu menabrak dirinya seperti angin panas. Lututnya sedikit gemetar, tapi ia tetap bertahan. Ia sudah memutuskan, ia tidak akan lari. Ia tidak akan meletakkan dompet itu begitu saja. Ia ingin pemiliknya mengambilnya kembali langsung dari tangannya, supaya tidak ada celah untuk fitnah. Reno berhenti tepat di depan Ayana. Tanpa salam, tanpa kata pembuka, tangannya menyambar dompet itu dengan kasar. Sentakan itu membuat Ayana hampir kehilangan pegangan, tapi ia menahan diri, menundukkan kepala, berusaha tetap sopan. Reno membuka dompet itu dengan gerakan cepat, matanya memindai isi seperti penyidik mencari bukti. Uang ratusan ribu tersusun rapi. Kartu-kartu berkilau masih lengkap. Lalu matanya berhenti pada foto kecil yang agak usang. Foto ibunya masih di tempatnya, utuh, tidak tersentuh, aman. Reno membeku. Di dadanya ada rasa lega yang begitu besar sampai amarahnya sempat mereda. Tapi egonya tidak mau mengaku salah. Ia tidak mau menerima kenyataan
bahwa gadis ini benar-benar hanya ingin mengembalikan. Jadi, ia mencari celah lain agar tetap merasa berkuasa. Ia menutup dompet itu dengan bunyi keras, menatap Ayana dengan wajah sinis yang dipaksakan. "Kamu berharap apa sekarang?" Suaranya dingin. "Mau ambil separuh isi dompet ini sebagai ucapan terima kasih?" Ayana terdiam. Tuduhan itu menancap lebih dalam daripada bentakan sebelumnya. Rasanya perih, seperti dipermalukan di depan dunia, hanya karena ia berdiri di tempat yang salah, memakai seragam yang salah. Ia menunduk sesaat, menarik napas dalam, menahan air mata yang ingin naik. Ia bisa saja membalas dengan nada tinggi. Tapi Ayana tahu, kalau ia berteriak, harga dirinya justru akan terasa seperti sedang membuktikan prasangka Reno. Ia memilih diam, membiarkan ketenangan menjadi bentengnya. Reno, yang masih mencari cara untuk menang, merogoh dompetnya, lalu menarik beberapa lembar uang merah. Banyak, tebal, jumlah yang mungkin setara dengan gaji Ayana selama setengah bulan. Ia mengulurkannya tepat di depan wajah Ayana, seperti orang melempar makanan pada hewan yang dianggap lapar. "Ambillah," katanya dengan senyum miring yang meremehkan. "Anggap saja ini hari keberuntunganmu. Kamu tidak perlu bekerja keras hari ini." Lorong itu sunyi. Musik piano dari langit-langit terdengar makin sendu, seperti ikut menahan napas. Ayana menatap uang itu, bukan dengan mata tamak, tapi dengan mata yang terluka. Ada rasa tersinggung yang luar biasa, bukan karena ia tidak butuh uang, tapi karena ia sedang diperlakukan seperti manusia yang bisa dibeli hanya dengan beberapa lembar kertas. Perlahan, Ayana mengangkat tangannya. Reno tersenyum, seolah sudah menang lagi. Namun tangan Ayana tidak bergerak untuk mengambil uang itu. Ia menggeleng pelan, lalu tersenyum tipis. Senyum yang lembut tapi tegas, seperti seorang perempuan yang menolak dijatuhkan oleh hinaan. "Saya minta maaf, Tuan," ucapnya pelan. "Saya tidak menunggu di sini untuk meminta uang Tuan. Saya menunggu karena saya takut Tuan kebingungan kalau dompet ini hilang." Reno mendecih, masih tidak mau kalah. "Jangan munafik," sergahnya. "Kalian semua sama. Begitu lihat orang seperti saya, pasti berharap dapat tip." Ayana mengangkat pandangan, dan kali ini ia menatap Reno bukan dengan takut, bukan dengan marah, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Kejujuran. "Saya memang butuh uang, Tuan," katanya. Suaranya tetap lembut, tapi setiap kata terasa berat. "Saya bekerja di sini karena saya butuh makan, saya butuh hidup. Tapi ada hal yang tidak bisa saya jual." Reno menahan napas, entah kenapa dadanya mendadak sesak. Ayana menarik napas pendek, lalu mengucapkan kalimat itu. Kalimat yang sederhana, namun terasa seperti petir menyambar di siang bolong. Uang bisa membeli banyak hal, tapi integritas dan ketulusan hati tidak memiliki label harga. Waktu seolah berhenti. Kata-kata itu bergaung di kepala Reno, memantul di dinding kesadarannya yang selama ini dibangun dari arogansi. Tangannya yang memegang uang itu perlahan turun, seolah uang itu tiba-tiba menjadi benda yang memalukan. Ia menatap Ayana dengan pandangan baru, bukan lagi tatapan meremehkan, tapi tatapan seseorang yang baru sadar bahwa kekayaannya tidak membuatnya lebih mulia. Ayana tidak ingin memperpanjang rasa malu itu. Ia menunduk sopan, lalu mengambil kembali alat pelnya yang bersandar di dinding. Langkahnya pelan, tenang, seolah ia baru saja melakukan hal paling biasa di dunia ini. Tapi, bagi Reno, punggung gadis itu seperti meninggalkan luka di egonya. Reno berdiri mematung. Tangannya masih menggenggam uang yang ditolak. Rasa panas menjalar ke wajahnya, bukan karena marah, tapi karena malu. Ia baru saja merendahkan seseorang yang justru menyelamatkan benda paling berharganya. Dan tanpa ia sadari, sejak kalimat itu terucap, ada sesuatu yang mulai retak di dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia kira kokoh, ternyata rapuh. Reno berjalan keluar dari lorong itu seperti orang yang baru saja kehilangan sesuatu. Padahal, dompetnya sudah kembali di tangan. Langkahnya tetap tegap, tetapi ada beban yang menekan bahunya dari dalam. Di tengah keramaian mal, orang-orang masih berlalu lalang dengan wajah biasa,
Para pengunjung tetap tertawa. Para kasir tetap melayani. Musik tetap mengalun lembut dari speaker langit-langit. Namun bagi Reno, dunia terasa berubah seolah ada kaca tipis yang retak di depan matanya dan membuat semua yang ia lihat jadi berbeda. Ia masuk ke ruang lift khusus, ruang yang biasanya membuatnya merasa aman karena tidak ada yang berani mendekat. Pintu lift menutup, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Reno berdiri sendirian tanpa penonton, tanpa bawahan yang memuji, tanpa orang-orang yang takut. Hanya ada dirinya, napasnya, dan satu kalimat yang terus menggema seperti gema di ruang kosong, integritas. Kalimat itu terasa asing di lidahnya, terasa tidak cocok dengan dunia yang ia bangun. Dalam dunia Reno, semuanya bisa diukur, semuanya bisa dibayar, semuanya bisa dinegosiasikan, bahkan rasa hormat, bahkan senyum, bahkan kesetiaan. Tapi tadi, di lorong toilet VIP, ada seorang gadis penjaga toilet yang menatapnya dengan tenang, menolak uangnya, lalu menampar harga dirinya hanya dengan satu kebenaran sederhana. Reno sampai di kantor pusat perusahaannya di lantai teratas gedung tinggi yang menghadap kota. Ruangan kerjanya begitu mewah, begitu dingin, begitu rapi, sampai terasa tidak manusiawi. AC sudah disetel, tetapi hawa di ruangan itu tetap terasa menusuk. Dinding kaca memperlihatkan kota seperti miniatur, mobil-mobil di bawah seperti semut, manusia seperti titik-titik kecil. Biasanya pemandangan itu membuat Reno merasa menang. Biasanya itu mengingatkannya bahwa ia berada di atas. Tapi hari ini, pemandangan itu tidak memberi apapun selain kehampaan. Di mejanya, ada tumpukan laporan, angka-angka, grafik, proposal kerjasama, jadwal rapat, semuanya adalah hal yang biasanya membuat darahnya mengalir cepat dan pikirannya tajam. Namun hari ini, matanya membaca satu baris, lalu kembali kosong. Tangannya memegang pena mahal, lalu tanpa sadar, ia melemparnya ke atas meja. Suara denting kecil memecah hening, seolah ruangan itu sendiri ikut kaget melihat sisi Reno yang jarang muncul. Ia menutup matanya sejenak, mengusap pelipis. Di kepalanya bukan lagi investor, bukan lagi proyek, bukan lagi target. Yang ada hanyalah wajah Ayana, seragam biru mudanya, cara ia menunduk sopan, dan cara ia menatap dengan kejujuran yang tidak bisa dipalsukan. Reno yang biasanya menang hanya dengan satu tatapan, hari ini justru kalah oleh tatapan teduh seorang gadis sederhana. Tangannya bergerak membuka laci meja. Di sana, di antara dokumen dan benda-benda mahal, ada satu benda yang tidak pernah ia pamerkan. Foto kecil mendiang ibunya. Reno mengeluarkan foto itu dan memandanginya lama. Wajah perempuan itu lembut, senyumnya hangat. Matanya seperti masih bisa menenangkan badai di dalam dada siapapun yang menatapnya. Ia teringat masa kecilnya. Masa ketika ayahnya belum membangun kerajaan bisnis sebesar ini. Dulu, mereka hidup sederhana. Ibunya selalu mengajarkan satu hal yang kini terasa seperti dongeng yang ia kubur dalam-dalam. Bahwa manusia itu dinilai bukan dari apa yang ia punya, tapi dari apa yang ia jaga di dalam dirinya. Reno dulu pernah percaya itu, pernah hidup dengan nilai itu. Sebelum uang dan kekuasaan memelintirnya pelan-pelan sampai ia lupa dirinya sendiri. Siapa sebenarnya kamu? Gumam Reno pada foto ibunya, bukan bertanya pada ibunya, melainkan bertanya pada hidup, bertanya pada semesta, bertanya pada gadis itu. Karena di mata Reno, semua orang punya harga, semua orang bisa dibeli, semua orang bisa luluh jika uangnya cukup banyak. Tapi Ayana tidak. Dan yang paling membuat Reno tidak bisa tidur siang, itu bukan sekadar penolakan uang. Yang membuatnya gelisah adalah kenyataan bahwa ia baru saja meremehkan manusia yang jauh lebih terhormat daripada dirinya, meski ia adalah CEO pemilik tempat itu. Sore itu, Reno mengambil keputusan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Ia ingin melihat Ayana lagi. Bukan untuk membuktikan sesuatu, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menang. Ia ingin mengerti. Ia ingin tahu apakah ketulusan itu nyata atau hanya kebetulan. Ia ingin melihat Ayana saat gadis itu tidak sadar sedang dilihat, saat tidak ada alasan untuk berpura-pura. Reno membatalkan satu rapat, alasan yang biasanya tidak pernah ia lakukan. Ia masuk ke ruang istirahat pribadi yang terhubung dengan kantornya, membuka lemari pakaian, lalu mengganti setelan jasnya.
Ia memilih pakaian yang paling tidak mencolok, hoodie gelap, celana jeans, sepatu biasa. Tanpa jam tangan mewah, tanpa parfum mahal yang selalu meninggalkan jejak. Ia menatap dirinya di cermin dan hampir tidak mengenali wajahnya sendiri. Bukan karena wajahnya berubah, tapi karena untuk pertama kalinya ia mencoba menjadi manusia biasa. Reno kembali ke mall dengan mobil yang tidak biasa ia pakai. Ia masuk lewat pintu umum, membaur dengan kerumunan. Rasanya aneh. Biasanya orang-orang menyingkir, satpam memberi hormat, manajer mall menyambut, karpet seakan digelar untuknya. Sekarang, ia hanya seorang pria biasa yang berjalan di antara orang-orang, tidak ada yang memandang, tidak ada yang tahu siapa dia. Dan untuk pertama kalinya, Reno merasakan sesuatu yang ganjil, ringan, seakan beban status itu sedikit terangkat. Ia duduk di bangku dekat koridor yang mengarah ke area toilet VIP, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Padahal matanya terus mencari, dan akhirnya ia melihat Ayana. Gadis itu muncul dari balik pintu staf, membawa perlengkapan kebersihan seperti biasa, seragam biru muda yang sama, kerudung sederhana yang sama, langkah yang sama. Wajahnya tetap tenang, bahkan terlihat cerah. Reno menahan napas. Dari jarak seperti ini saja, ia bisa merasakan aura yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Aura damai. Aura seseorang yang bekerja bukan karena terpaksa semata, tetapi karena ia ingin melakukan yang terbaik. Reno memperhatikan detail kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Ayana mengelap pegangan pintu dengan teliti, menyusun kembali tisu di dispenser, memastikan lantai tidak licin, menghapus noda kecil yang bahkan tidak akan terlihat jika orang tidak mencarinya. Ia bekerja dengan hati, bukan karena ada kamera, bukan karena ada atasan, bukan karena ingin dipuji. Dan itu membuat Reno bingung, sekaligus malu. Lalu sesuatu terjadi. Seorang ibu hamil lewat dengan langkah berat, membawa beberapa kantong belanja. Wajahnya lelah, tiba-tiba salah satu kantong itu robek. Buah-buahan menggelinding di lantai, apel dan jeruk menyebar, beberapa hampir terinjak pengunjung yang terburu-buru. Ibu itu tampak panik, matanya membesar, tubuhnya yang sedang mengandung, membuatnya sulit bergerak cepat. Sebelum Reno sempat berdiri, Ayana sudah berlari kecil. Ia berjongkok, memunguti buah-buahan satu persatu dengan cepat, melindunginya dari kaki-kaki orang yang lewat. Ia bahkan mengangkat tangan, memberi isyarat halus pada pengunjung agar berhati-hati, bukan dengan marah, melainkan dengan senyum sopan. Setelah buah-buahan terkumpul, Ayana tidak sekadar menyerahkan begitu saja. Ia mencari plastik baru, memasukkan semua buah dengan rapi, mengikatnya, lalu menyerahkan pada ibu itu dengan dua tangan, seperti memberi sesuatu yang berharga. "Ibu, ini sudah saya masukkan ke plastik baru," ucap Ayana lembut. "Hati-hati jalannya ya." Ibu hamil itu terlihat sangat terharu. Reno yang duduk di bangku dapat menangkap sedikit percakapan mereka. Ibu itu merogoh tas, ingin memberi uang sebagai terima kasih. Namun, Ayana menolak dengan gerakan halus, senyum kecil, dan kepala yang menggeleng sopan. Ia tidak membuat ibu itu merasa malu. Ia menolak dengan cara yang membuat orang justru merasa dihormati. Reno menatap pemandangan itu dengan dada berdenyut. Ia merasa seperti sedang menyaksikan sesuatu yang langka di tengah kota yang biasanya keras. Dan ketika ibu itu pergi sambil terus mengucapkan terima kasih, Reno melihat Ayana kembali ke pekerjaannya tanpa gaya, tanpa menunggu pujian, tanpa menoleh untuk memastikan ada yang melihatnya. Seolah menolong adalah hal yang wajar, bukan pencapaian. Belum hilang rasa kagumnya, keributan kecil muncul lagi di koridor. Seorang anak kecil berdiri sendirian, menangis terseduh-seduh sambil memanggil ibunya. Beberapa orang lewat dengan wajah risih. Ada yang menutup telinga, ada yang menghindar karena tidak ingin repot. Tangisan anak itu menggema seperti suara paling jujur di tengah keramaian yang acuh. Ayana mendekat. Ia tidak membentak, tidak menyuruh diam, tidak mengancam. Ayana berjongkok menyamakan tingginya dengan si anak. Tangannya menyentuh bahu kecil itu pelan, seperti seorang kakak yang penuh kasih. "Adek, kamu tersesat," suara Ayana terdengar seperti selimut hangat. Anak itu mengangguk sambil sesenggukan.
Ayana mengusap air mata anak itu dengan tisu, tidak terburu-buru, tidak kasar. Ia tersenyum menenangkan. "Tenang ya, kakak temani, kita cari ibu kamu sama-sama." Reno mengikuti dari kejauhan, langkahnya pelan seperti takut mengganggu. Ia melihat Ayana membawa anak itu ke meja informasi, berbicara dengan petugas, lalu menunggu bersama anak itu. Ayana terus menghibur si kecil dengan suara lembut, bahkan membuat anak itu berhenti menangis perlahan, mulai bernapas lebih tenang. Beberapa menit kemudian, seorang wanita berlari datang, wajahnya panik, lalu langsung memeluk anak itu erat. Tangisnya pecah, campur aduk antara lega dan takut. Wanita itu menoleh pada Ayana, berulang kali mengucapkan terima kasih. Bahkan ia hendak memeluk Ayana juga. Dan Ayana menerima pelukan itu dengan kikuk, tersipu, tetapi tetap sopan. Itu pelukan yang tulus, pelukan yang tidak bisa dibeli. Dan di bangku itu, Reno tiba-tiba merasa tenggorokannya panas. Ia punya ribuan karyawan. Ia punya ratusan orang yang akan berdiri ketika ia masuk ruangan. Ia punya banyak orang yang akan berkata, "Terima kasih," karena takut, bukan karena cinta. Tapi pemandangan barusan menunjukkan sesuatu yang tidak pernah ia miliki. Kehangatan. Hubungan manusia yang murni. Rasa syukur yang keluar dari hati, bukan dari kewajiban. Tanpa sadar, sudut bibir Reno terangkat membentuk senyum tipis. Bukan senyum bisnis, bukan senyum kemenangan. Senyum yang muncul karena ia melihat kebaikan dan hatinya tersentuh. Dan saat Ayana kembali berjalan menuju area kerjanya, membawa alat pembersihnya lagi, Reno menatap punggungnya lama. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergerak perlahan, seperti pintu yang mulai terbuka setelah lama terkunci. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal ia mulai sadari. Mungkin selama ini yang sebenarnya miskin adalah dirinya sendiri. Malam itu, setelah pulang dari mal, Reno tidak bisa benar-benar beristirahat. Di apartemen mewahnya yang biasanya terasa seperti benteng, ia justru merasa seperti orang asing. Setiap sudut yang rapi, setiap benda mahal, setiap lampu yang redup, semuanya tidak memberi kenyamanan. Yang tersisa hanya suara hati yang berisik dan rasa bersalah yang terus menekan, seperti tangan tak terlihat yang menggenggam dadanya. Keesokan siangnya, jam menunjukkan tepat pukul 12. Waktu makan siang, waktu yang biasanya digunakan Reno untuk bertemu klien atau menandatangani berkas sambil memerintah asisten menyiapkan makanan terbaik. Tapi hari itu, ketika asistennya mengetuk pintu dan menawarkan menu, Reno menolaknya pelan. Ia tidak lapar. Atau mungkin ia lapar, tapi bukan lapar makanan. Ia lapar akan sesuatu yang tidak pernah ia cari sebelumnya. Ketulusan, kedamaian. Rasa menjadi manusia. Ia berdiri di depan jendela kaca kantor, lantai tertinggi, menatap kota yang bergerak di bawah sana. Ia membayangkan Ayana, gadis berseragam biru yang dunia hariannya jauh dari lantai atas seperti ini. Dan tiba-tiba, Reno merasa tidak punya pilihan lain. Jika ia ingin menghapus luka yang ia buat, ia harus turun. Ia harus masuk ke wilayah Ayana, bukan memanggil Ayana naik ke dunianya. Ia harus datang dengan rendah hati, bukan dengan perintah. Reno menghembuskan napas panjang, lalu mulai melakukan hal yang bagi dirinya terasa konyol namun penting. Ia melonggarkan dasi, membuka 2 kancing atas kemejanya, menggulung lengan bajunya sampai sebatas siku. Ia ingin terlihat lebih santai, lebih manusiawi. Tidak seperti sosok menakutkan yang kemarin berdiri di lorong dan menatap orang seakan dunia adalah miliknya. Ia menekan tombol lift menuju basement, tempat kantin karyawan berada. Ketika pintu lift terbuka, aroma makanan langsung menyambutnya keras, hangat, penuh minyak dan bumbu. Bau nasi goreng, sambal terasi, kaldu bakso, dan gorengan bercampur menjadi satu. Suara ratusan orang bercakap-cakap, tertawa, memanggil teman, bahkan suara sendok beradu dengan piring, semuanya bergulung seperti ombak yang ramai. Reno berdiri di ambang pintu kantin, dan dalam sekejap, keramaian itu seperti terhenti. Banyak mata menoleh. Ada yang membeku dengan sendok masih di tangan. Ada yang berbisik,
Tidak percaya pemilik perusahaan bisa menginjakkan kaki di tempat sederhana seperti ini. Reno merasakan dadanya sesak. Ia bukan takut pada mereka. Ia takut pada satu hal, ditolak oleh gadis itu. Ditolak setelah ia menyakiti. Ditolak setelah ia menganggap uang bisa menyelesaikan semuanya. Tapi ia memaksa kakinya bergerak. Ia melangkah pelan menembus barisan meja, menahan rasa canggung yang jarang sekali ia rasakan. Matanya mencari satu sosok, dan di ujung sana ia melihat Ayana duduk sendiri, menghadap semangkuk bakso yang masih mengepul. Ayana membelakangi keramaian, seolah ia terbiasa menikmati kesendiriannya. Wajahnya tenang, tangan kecilnya terangkat pelan, lalu ia menunduk sejenak, bibirnya komat-kamit memanjatkan doa sebelum makan. Momen itu begitu sederhana, tapi bagi Reno, momen itu terasa sakral. Ia berhenti. Ia menunggu. Ia tidak ingin mengganggu doa yang mungkin menjadi satu-satunya kekuatan Ayana menjalani hidup kerasnya. Ayana selesai berdoa, mengusap wajahnya pelan, lalu hendak mengambil sendok. Saat itulah ia melihat seseorang berdiri di samping mejanya. Ayana tersentak. Matanya membesar. Sendoknya hampir jatuh. Refleks tubuhnya ingin berdiri, ingin menjauh, seperti naluri yang muncul karena ia pernah disakiti oleh suara dan tatapan pria itu. Jantungnya berdebar cepat, tangannya dingin. Namun sebelum ia benar-benar berdiri, Reno berbicara dan suaranya berbeda, tidak tajam, tidak meremehkan. Ada keraguan yang aneh, seolah ia sedang menahan gengsi yang selama ini menjadi kulit keduanya. Tetaplah duduk, Ayana. Lanjutkan makan siangmu. Ayana menelan ludah. Ia ragu, tapi ia perlahan duduk kembali. Punggungnya tegang. Ia tidak berani menyuapkan makanan. Matanya menunduk menatap kuah bakso yang bergetar halus, karena tangannya masih gemetar. Reno berdiri di samping meja itu, lalu memanggil pelan, seperti orang yang takut suaranya sendiri bisa melukai. Ayana. Ayana mengangkat wajahnya, memberanikan diri menatap, dan ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan muncul di wajah seorang pria seperti Reno. Ada penyesalan, ada rasa kalah, ada kesadaran. Reno menarik napas, lalu berkata pelan namun jelas, seolah ia ingin setiap kata terdengar jujur. Saya minta maaf, Ayana mengerjap. Ia benar-benar tidak menyangka. Reno melanjutkan, suaranya semakin dalam, semakin berat, seperti seseorang yang sedang membuka luka yang ia simpan rapat. Saya minta maaf atas sikap saya di lorong toilet. Saya minta maaf karena telah menuduhmu yang tidak-tidak. Saya minta maaf karena merendahkan harga dirimu, seolah kamu bisa dibeli. Ayana menahan napas. Ada rasa panas di matanya, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin menangis di depan orang yang kemarin mempermalukannya, meski hari ini ia datang seperti manusia yang berbeda. Reno menunduk sejenak, lalu menatap Ayana lagi. Kalimatmu waktu itu benar-benar menampar saya. Kamu benar. Integritas tidak bisa dibeli. Dan hari itu, kamu membuktikan bahwa kamu jauh lebih kaya dari saya, meski saya memegang jabatan setinggi ini. Kata-kata itu membuat Ayana terdiam lama. Ia bisa merasakan getaran kejujuran dari suara Reno. Tidak ada nada angkuh, tidak ada niat menjatuhkan. Yang berdiri di hadapannya sekarang bukan atasan yang ingin memerintah, tapi manusia yang ingin memperbaiki kesalahan. Ayana akhirnya menghela napas pelan. Tuan tidak perlu repot-repot datang ke sini hanya untuk itu. Reno menatapnya, bingung. Seolah ia berharap Ayana akan marah, akan menuntut, akan memberi hukuman dengan kata-kata. Tapi Ayana justru berbicara dengan lembut, seperti seseorang yang sudah belajar memaafkan, bahkan sebelum diminta. Sejak detik Tuan meninggalkan saya di lorong waktu itu, saya memang sakit hati, ucap Ayana jujur, namun tetap tenang. Tapi saya diajarkan, kalau kita menggenggam marah terlalu lama, tangan kita sendiri yang akan hangus terbakar. Jadi untuk apa saya marah? Reno tercekat. Ia yang hidupnya penuh kompetisi dan dendam bisnis, mendengar kalimat itu seperti mendengar bahasa yang asing. Ayana melanjutkan, mungkin saat itu Tuan sedang banyak masalah. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu saya tidak melakukan hal buruk, dan saya tidak ingin menjadikan kejadian itu sebagai senjata untuk membenci. Reno menelan ludah.
Ada sesuatu yang mengguncang dadanya, bukan amarah, melainkan rasa malu yang paling dalam. Gadis ini hidupnya jauh lebih keras darinya, namun hatinya justru lebih lapang. Ayana tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana yang kaku. "Sudah ya Tuan, jangan dibahas lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kan Tuan sudah ada di sini. Wajah Tuan juga terlihat capek." Reno terdiam, lalu untuk pertama kalinya, ia mengeluarkan tawa pelan yang tidak dibuat-buat. Suasana di antara mereka mencair seperti es yang perlahan meleleh. Dengan suara yang lebih lembut, Reno bertanya, seolah ia takut meminta terlalu banyak. "Bolehkah saya duduk di sini?" Ayana menatap meja itu yang sederhana, kursi plastik yang keras, dan area kantin yang panas serta berisik. Ia hampir merasa lucu membayangkan seorang CEO besar duduk di situ. Tapi ia juga melihat ketulusan di mata Reno. Maka Ayana mengangguk. "Tentu saja boleh, Tuan." Reno duduk. Dan pemandangan itu membuat orang-orang di sekitar kantin seperti tidak percaya. Beberapa berbisik, beberapa menatap, beberapa bahkan tersenyum kecil karena merasa seperti sedang melihat kejadian yang mustahil. Reno menoleh ke penjual bakso, memanggil dengan sopan, memesan seperti karyawan biasa. Bahkan ia tersenyum dan mengucapkan terima kasih dengan cara yang membuat si penjual bakso terlihat bangga. Seolah untuk pertama kalinya, ia dihargai oleh orang yang biasanya hanya ia dengar namanya dari jauh. Siang itu menjadi siang yang tidak akan Reno lupakan. Di meja kecil itu, obrolan mereka bukan tentang proyek, bukan tentang angka, bukan tentang keuntungan. Reno bertanya tentang asal-usul Ayana, tentang keluarganya, tentang hidupnya. Ayana menjawab pelan, sederhana, tanpa drama yang dibuat-buat. Ia bercerita tentang kampungnya, tentang alasan ia merantau, tentang mimpi kecilnya suatu hari nanti. Dan Reno mendengarkan, benar-benar mendengarkan, seperti seseorang yang baru belajar bagaimana caranya hadir untuk orang lain. Siang itu, setelah semangkuk bakso sederhana yang bahkan tidak akan pernah dilirik Reno di masa lalu, waktu terasa berjalan dengan cara yang aneh. Bukan lebih cepat, bukan lebih lambat, tapi lebih bermakna. Reno menyadari ia sudah duduk hampir 1 jam di kantin basement, di kursi plastik yang keras, di meja yang sedikit lengket, di tengah hiruk-pikuk para karyawan yang biasanya tidak pernah ia anggap bagian dari dunianya. Tapi anehnya, ia tidak merasa terganggu. Ia justru merasa kenyang. Bukan hanya kenyang karena kuah hangat dan bakso murah, melainkan kenyang di tempat yang selama ini kosong dalam dirinya. Jiwanya, yang biasanya lapar pujian dan kemenangan, mendadak terasa tenang hanya karena mendengar cerita seorang gadis penjaga toilet tentang kampungnya, keluarganya, dan mimpi kecil yang ia simpan rapat agar tidak ditertawakan dunia. Ayana sendiri beberapa kali menunduk malu saat Reno memujinya. Ia bahkan sempat berkata pelan bahwa semua yang ia lakukan hanyalah hal biasa, semua orang juga berjuang dengan cara masing-masing. Tapi justru kalimat itu menancap dalam di hati Reno, karena bagi Reno, dunia selama ini dipenuhi orang yang ingin terlihat hebat. Dan Ayana, di tengah kesederhanaannya, tidak pernah berusaha terlihat hebat. Ia hanya memilih untuk menjadi baik, bahkan ketika hidup tidak selalu baik padanya. Ketika Reno melirik jam dan sadar jam masuk kerja Ayana sudah dekat, ia menahan Ayana dengan suara yang tidak memerintah, melainkan meminta. "Silakan kembali bekerja," ucapnya lembut. "Saya tidak mau kamu ditegur hanya karena menemani saya." Ayana berdiri, membawa nampan kotornya. Lalu sebelum pergi, ia menangkupkan kedua tangan di dada dengan sopan. "Terima kasih, Tuan," katanya. "Terima kasih sudah mau menemani saya makan siang." Reno menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Ia ingin mengatakan banyak hal, ingin menahan Ayana lebih lama, ingin meminta agar gadis itu tidak melihat dirinya sebagai orang yang hanya pernah melukai. Tapi ia tahu, perubahan tidak bisa dipaksakan dengan kata-kata. Ia harus dibuktikan, pelan-pelan, dengan tindakan. Ayana pergi. Langkahnya ringan, kembali ke rutinitasnya. Kembali menjadi perempuan kecil yang menjaga kebersihan dan kenyamanan orang lain tanpa pernah meminta dunia membalas. Dan Reno duduk beberapa detik lagi, menatap kursi di seberangnya yang kini kosong. Keramaian kantin yang tadi ia anggap bising, kini justru terdengar hangat.
Reno berdiri dan berjalan keluar dengan perasaan yang asing. Perasaan yang membuat dadanya lebih lega dari biasanya. Sejak hari itu, hari-hari Reno berubah, dan perubahan itu tampak dalam hal-hal kecil yang bahkan tidak disadari banyak orang. Ia mulai menyapa resepsionis saat datang pagi. Ia mulai mengucapkan terima kasih pada petugas keamanan. Ia mulai mengurangi ledakan marahnya ketika ada kesalahan kecil. Bukan karena ia mendadak menjadi malaikat, tapi karena ada satu kalimat Ayana yang terus menjadi cermin, membuatnya malu jika kembali menjadi manusia yang dulu. Dan ada satu kebiasaan baru yang diam-diam tumbuh dalam diri Reno. Setiap kali ia merasa penat, setiap kali angka-angka dan rapat membuat kepalanya seperti terbakar, ia turun ke lantai dasar mal. Bukan untuk inspeksi dengan wajah dingin, melainkan untuk sekadar melihat Ayana dari jauh, memastikan gadis itu baik-baik saja, memastikan kebaikan itu masih ada di dunia. Kadang mereka hanya bertemu tatap singkat, kadang Reno hanya lewat dan memberi anggukan kecil. Tapi bagi Reno, itu seperti obat penenang. Sampai pada suatu siang, di sebuah koridor yang menghubungkan butik perhiasan dengan lobi utama, kejadian yang tidak diduga mengubah semuanya. Ayana sedang bertugas. Ia baru saja mengepel lantai sampai bersih mengilap, lalu meletakkan papan peringatan berwarna kuning, cerah bertuliskan hati lantai basah tepat di tempat yang sangat terlihat. Ayana sudah dilatih bahwa keselamatan pengunjung adalah prioritas, dan ia selalu berhati-hati. Ia bahkan memastikan tidak ada genangan yang berlebihan. Semua sudah sesuai prosedur. Namun, ketika Ayana hendak merapikan alatnya, terdengar suara langkah hak tinggi yang cepat dan angkuh. Seorang wanita berjalan sambil sibuk berbicara di telepon genggamnya, tanpa menoleh, tanpa melihat lantai, tanpa peduli papan peringatan yang berdiri tegak di depannya. Wanita itu memakai gaun merah menyala yang ketat, memamerkan kemewahan dan percaya diri yang berlebihan. Wajahnya dibuat seperti ratu yang tidak boleh disentuh. Orang-orang yang mengenalnya di mal itu tahu dia Nyonya Ratna, pelanggan kaya yang terkenal arogan dan sering menuntut perlakuan istimewa. Ayana melihatnya dari jauh dan refleks ingin mengingatkan, tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Tumit hak sepatu Nyonya Ratna tiba-tiba terpeleset sedikit di area basah itu. Untungnya ia tidak jatuh tersungkur, keseimbangannya masih terselamatkan. Tapi kejadian kecil itu cukup membuat harga diri Nyonya Ratna tersulut seperti api. Ia berhenti mendadak. Wajahnya memerah. Matanya liar menatap sekitar, mencari siapa yang harus disalahkan, seperti orang yang tidak pernah mengakui kesalahan sendiri. "Hei, kamu!" bentaknya keras. Suara itu menggelegar, memecah kesopanan yang biasanya terjaga di mal elit itu. Orang-orang berhenti berjalan dan menoleh. Beberapa pengunjung mendadak memasang ekspresi penasaran, seperti menunggu tontonan gratis. Ada juga yang langsung menunduk, memilih menjauh karena tahu berurusan dengan Nyonya Ratna berarti masalah. Ayana tersentak. Ia memegang kain lapnya, lalu melangkah mendekat dengan sopan. "Ibu, apakah ibu tidak apa-apa?" Ayana refleks menyodorkan tisu bersih karena pikirannya hanya satu, menolong. Tapi Nyonya Ratna menepisnya kasar, seolah sentuhan tisu itu lebih menjijikkan daripada hampir jatuh tadi. "Tangan kotor kamu itu hanya akan membuat baju saya semakin menjijikkan," kata Nyonya Ratna dengan nada merendahkan. Ayana menelan ludah, dadanya sesak. Ia menunduk, menahan rasa sakit di hatinya, lalu berusaha menjelaskan dengan hati-hati, tetap sopan. "Ibu, saya sudah pasang papan peringatan lantai basah di sana. Mungkin ibu tidak melihatnya." Kalimat itu, yang seharusnya netral, justru menjadi bensin bagi amarah Nyonya Ratna. Mata wanita itu menyala. Ia melangkah maju, mendesak Ayana, hingga Ayana mundur beberapa langkah. "Dasar orang miskin tidak tahu diri," seraknya. "Sudah salah, masih berani membantah." Kata-kata itu membuat wajah Ayana pucat. Tenggorokannya menegang, matanya mulai panas, tapi ia menahannya. Ia tahu jika ia menangis, orang-orang akan melihatnya lemah, tapi menahan tangis di depan hinaan seperti ini rasanya lebih sakit daripada menahan lapar seharian. Nyonya Ratna menatap sepatu haknya,
lalu menatap Ayana dengan senyum dingin yang membuat udara di sekeliling seperti turun beberapa derajat. "Berlutut," perintahnya. Ayana mendongak kaget, seolah tidak percaya telinganya sendiri. "Apa, Bu?" "Saya bilang berlutut," ulang Nyonya Ratna lebih keras. "Bersihkan sepatu saya dengan tangan kamu. Sekarang." Di detik itu, semua suara di sekitar terasa jauh. Ayana seperti tidak mendengar musik mal lagi, tidak mendengar orang berbisik. Yang ia dengar hanya degup jantungnya sendiri dan suara kehormatannya yang berteriak di dalam dada. Ia datang ke kota ini untuk bekerja, untuk mencari rezeki halal, bukan untuk dihinakan di depan orang banyak. Namun, di antara rasa marah dan rasa hancur, bayangan wajah ibunya muncul seperti pisau yang menusuk lebih dalam. Ibunya sakit di kampung. Ayana butuh pekerjaan ini. Jika ia melawan dan dipecat, siapa yang akan mengirim obat? Siapa yang akan membayar kebutuhan rumah? Dunia seringkali tidak memberi pilihan yang adil. Ayana menggigit bibirnya. Napasnya bergetar, tangannya mengepal, lalu perlahan melemas. Ia merasa seperti akan jatuh, bukan karena lantai basah, tetapi karena hidup menekan dirinya sampai hampir patah. Dengan hati yang hancur, Ayana mulai menurunkan tubuhnya. Dan tepat sebelum lututnya menyentuh lantai, sebuah suara datang, berat, tegas, berwibawa. Suara yang sangat familiar di telinga Ayana, suara yang beberapa hari ini justru sering muncul di pikirannya saat ia mencoba melupakan rasa sakit. "Cukup," Ayana menoleh. Reno berdiri di sampingnya. Hari itu, Reno tidak memakai wajah dingin seperti dulu, tapi matanya menyala karena kemarahan yang berbeda. Bukan marah karena ego, melainkan marah karena melihat ketidakadilan. Lengan kemejanya tergulung, tubuhnya berdiri sedikit di depan Ayana, memposisikan dirinya seperti tameng hidup. Gestur itu membuat dada Ayana bergetar hebat, seperti ada seseorang yang akhirnya berkata, "Kamu tidak sendirian." Nyonya Ratna menatap Reno dari atas ke bawah, tidak mengenalinya. Ia mengira Reno hanya pengunjung biasa atau mungkin manajer kecil yang sok berani. "Berani sekali kamu menceramahiku." Nyonya Ratna tertawa sinis. Namun, Reno tidak mundur. Ia mengeluarkan dompetnya, mengambil kartu nama, lalu menyerahkannya dengan gerakan elegan, tenang tapi mematikan. "Reno Aditama," ucapnya datar. "Presiden Direktur Aditama Group." Detik itu, wajah Nyonya Ratna berubah, seperti darahnya tiba-tiba turun dari muka. Matanya membesar, bibirnya terkatup kaku. Nama itu bukan nama sembarangan. Itu nama keluarga konglomerat paling berpengaruh. Suaminya sendiri selama ini berusaha melobi perusahaan Aditama Group demi proyek besar, dan satu kalimat dari Reno bisa membuat semua pintu terbuka atau tertutup selamanya. Reno menoleh sebentar ke papan peringatan kuning yang masih berdiri tegak. Lalu, ia kembali menatap Nyonya Ratna. Suaranya tetap tenang, tapi setiap kata menghantam seperti palu. "Ibu melihat papan peringatan itu," katanya. "Papan itu dipasang di tempat yang sangat terlihat. Tapi, ibu memilih untuk tidak memperhatikan, lalu ibu hampir terpeleset, dan sekarang ibu ingin menghukum orang kecil yang sudah bekerja keras menjaga kenyamanan ibu." Nyonya Ratna menelan ludah. Kerumunan di sekitar makin hening. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Dan Ayana berdiri di belakang Reno, menggenggam ujung seragamnya, menahan air mata yang akhirnya jatuh pelan tanpa suara. Bukan karena ia lemah, tapi karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya, melindunginya, membela kehormatannya di tempat yang tadi hampir merampas harga dirinya. Reno tidak menaikkan suara, tapi justru itulah yang membuat kata-katanya terasa lebih menakutkan. Ketika orang terbiasa berteriak, tenang bisa terdengar seperti vonis. Nyonya Ratna berdiri kaku, seolah seluruh kemewahannya tiba-tiba tidak lagi berarti. Kerumunan yang sejak tadi diam, kini makin rapat, namun tetap menjaga jarak, seperti takut terseret badai. Ayana berdiri sedikit di belakang Reno. Tangannya masih menggenggam ujung seragamnya erat-erat. Ia merasakan air mata hangat mengalir, tapi ia cepat-cepat mengusapnya dengan punggung tangan. Ia tidak ingin terlihat rapuh, namun dadanya sudah terlanjur bergetar, bukan karena takut pada Ratna, melainkan karena perlindungan yang tidak pernah ia minta, tapi tiba-tiba datang dan terasa seperti keajaiban.
Nyonya Ratna akhirnya menemukan suaranya. Suara yang biasanya tajam dan penuh kuasa itu kini terdengar memaksa, seperti seseorang yang berusaha menambal kehormatan yang runtuh. "Saya pelanggan di sini," katanya, berusaha keras terdengar tinggi. "Saya punya hak untuk menuntut pelayanan terbaik." Reno mengangguk pelan, seolah ia mengerti, lalu menatapnya lebih tajam. "Benar, Ibu pelanggan, tapi mal ini bukan tempat untuk merendahkan manusia lain. Pelayanan terbaik bukan berarti Ibu bisa memerintah orang berlutut." Nyonya Ratna mencoba tersenyum, namun senyum itu retak. "Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya hampir jatuh. Saya kaget." "Kalau Ibu kaget," Reno memotong, "Ibu bisa menyampaikan keluhan dengan sopan. Ada petugas keamanan, ada manajer lantai, tapi Ibu memilih mempermalukan karyawan saya di depan umum." Kata karyawan saya keluar dari mulut Reno dengan tegas, dan itu membuat Ayana menelan napas. Untuk pertama kalinya, ia mendengar dirinya disebut sebagai bagian dari sesuatu yang besar. Bukan sekadar penjaga toilet yang bisa diperlakukan semena-mena, tapi sebagai manusia yang punya tempat. Reno memberi isyarat kecil pada salah satu manajer mal yang sejak tadi berdiri di pinggir, takut melangkah mendekat. Manajer itu segera maju dengan wajah pucat. "Pak Reno," katanya pelan, menunduk. Reno menunjuk papan peringatan, lalu area lantai yang sudah hampir kering. "Catat kejadian ini. Pastikan prosedur keselamatan tetap dijalankan, tapi lebih dari itu, pastikan tidak ada pelanggan yang memperlakukan karyawan seperti ini lagi." Manajer itu mengangguk cepat, seperti orang yang baru saja menerima perintah paling serius dalam hidupnya. Nyonya Ratna mulai gelisah. Ia sadar kerumunan sedang menatapnya, dan semakin lama ia bertahan, semakin besar rasa malunya. Maka ia mencoba mengubah arah. "Saya tidak tahu dia siapa," katanya sambil melirik Ayana dengan jijik yang masih tersisa, namun kini tertahan. "Dia hanya petugas kebersihan." Reno menatap Nyonya Ratna, dan sorot matanya berubah, bukan hanya tegas, tapi juga dingin. Justru karena dia petugas kebersihan, Ibu seharusnya lebih menghormatinya. Dia menjaga tempat ini tetap bersih, agar Ibu nyaman berjalan. Tanpa dia, mal ini tidak lebih dari gedung mahal yang kotor. Kata-kata itu membuat beberapa orang di kerumunan mengangguk. Ada yang bahkan berbisik, menyetujui. Dan Nyonya Ratna tahu ia kehilangan dukungan. Reno melanjutkan, suaranya tetap stabil, tetapi setiap kalimat terasa seperti pisau yang memotong topeng kesombongan Ratna. "Mulai hari ini, saya minta maaf Ibu. Tapi saya tidak bisa membiarkan perilaku seperti ini terjadi lagi. Jika Ibu tidak bisa menghormati aturan dan orang-orang yang bekerja di sini, maka Ibu tidak diterima di mal ini." Kalimat itu menghantam. Nyonya Ratna membeku, bibirnya bergetar. Dilarang masuk mal? Baginya, itu bukan sekadar larangan, itu penghinaan publik. Itu berarti status sosialnya runtuh di depan orang banyak. Itu berarti gosip akan menyebar seperti api. Saya..." Suara Ratna hampir hilang. Reno menatapnya tanpa berkedip. "Pilihannya sederhana, minta maaf pada Ayana, sekarang." Ayana tersentak mendengar namanya disebut, jantungnya berdetak keras. Ia tidak pernah membayangkan seorang wanita kaya bisa diminta untuk meminta maaf padanya di depan umum oleh CEO pemilik mal. Nyonya Ratna menatap Ayana sejenak. Tatapan itu masih dipenuhi kebencian, tapi kebencian yang tertahan oleh ketakutan. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu, dengan rahang menegang, Ratna menunduk sedikit, sangat sedikit, seolah menunduk terlalu dalam akan mematahkan harga dirinya. "Maaf," katanya cepat, seperti menelan racun. Reno tidak puas. "Lebih jelas." Kerumunan semakin diam, bahkan suara AC terdengar. Nyonya Ratna menarik napas panjang, lalu memaksa suaranya keluar lebih jelas. "Maaf, Ayana. Saya terlalu emosi." Ayana terdiam. Ada rasa menang di dalam dada, tapi bukan menang yang manis. Ini menang yang terasa pahit, karena ia tahu permintaan maaf itu bukan datang dari hati, melainkan dari keterpaksaan. Namun Ayana juga tahu menyimpan dendam tidak akan membuat hidupnya lebih baik. Maka ia mengangguk pelan, menunduk sopan. "Tidak apa-apa, Bu," jawab Ayana lirih. "Semoga Ibu baik-baik saja." Jawaban itu seperti memukul Ratna kedua kalinya.
Karena Ayana yang dihina justru tetap mendoakan baik. Di sekitar, beberapa orang tersentuh. Ada ibu-ibu yang menatap Ayana dengan mata berkaca-kaca. Ada seorang bapak yang menghela napas panjang, seolah baru saja menyaksikan pelajaran hidup. Nyonya Ratna menelan ludah, lalu berbalik, berjalan pergi dengan langkah terburu-buru, berusaha menyembunyikan wajahnya. Tumit haknya kini terdengar lebih pelan, seperti orang yang takut setiap ketukan akan mengingatkan semua orang pada rasa malunya. Kerumunan perlahan bubar. Orang-orang kembali berjalan, namun ada yang menoleh sekali lagi pada Ayana dengan tatapan berbeda. Bukan lagi tatapan, "Oh, itu petugas toilet," melainkan tatapan hormat. Tatapan yang membuat Ayana merasa pipinya panas, seperti ingin menangis lagi. Setelah suasana kembali tenang, Reno menoleh pada Ayana. Saat ini, jarak di antara mereka bukan lagi jarak CEO dan penjaga toilet, melainkan jarak dua manusia yang baru saja melewati badai bersama. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Reno pelan. Ayana ingin menjawab, "Tidak apa-apa," seperti kebiasaannya. Tapi kali ini suaranya bergetar. Saya baik Tuan, terima kasih." Reno menghela napas panjang, lalu berkata sesuatu yang membuat Ayana semakin terkejut. "Tidak," kata Reno, tegas namun lembut. "Seharusnya saya yang berterima kasih. Kamu mengingatkan saya bahwa harga diri manusia itu tidak boleh diinjak. Bahkan jika saya tidak ada di sana tadi, saya tidak mau lagi tempat ini menjadi tempat orang berduit bebas menyakiti orang kecil." Ayana menunduk. Di dalam dirinya ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Namun bersamaan dengan itu, ada rasa takut baru yang tiba-tiba muncul. Karena ia tahu, wanita seperti Nyonya Ratna tidak akan menerima malu begitu saja. Orang seperti itu tidak selesai hanya dengan satu permintaan maaf di depan umum. Mereka menyimpan dendam, dan dendam mereka sering punya cara yang kejam. Dan ternyata, firasat Ayana tidak salah. Malamnya, ketika Ayana selesai shift dan pulang menuju kamar kontrakan kecilnya, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Telepon genggam murahnya bergetar berkali-kali. Nomor tak dikenal. Pesan masuk. Ayana berhenti di pinggir jalan, membuka pesan itu. "Kamu pikir kamu menang hari ini?" Ayana menelan ludah, jantungnya mencelos. Pesan kedua masuk lebih dingin. "Besok, kamu akan tahu tempatmu." Tangan Ayana gemetar. Ia menatap layar itu lama, lalu menoleh ke sekitar. Jalan menuju kontrakannya sepi. Lampu jalan redup. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ayana mempercepat langkah, dan untuk pertama kalinya sejak ia merantau, ia merasa takut berjalan sendirian. Di tempat lain, di rumah mewahnya, Nyonya Ratna duduk dengan wajah penuh amarah. Ia memecahkan gelas di lantai, memaki, menuduh semua orang mempermalukannya. Di sampingnya, seorang pria berjas berdiri diam, asistennya, yang sudah terbiasa melihat sisi gelap Ratna. "Cari cara," perintah Ratna dengan suara bergetar marah. "Saya tidak peduli bagaimana, saya mau gadis itu menyesal, dan saya mau Reno tahu tidak ada yang bisa mempermalukan saya tanpa membayar." Dan saat itu, tanpa Ayana sadari, ia sedang berdiri di ujung jurang. Bukan karena ia salah, tapi karena dunia kadang menghukum orang baik hanya karena ia berani menjaga kehormatannya. Sejak hari itu, setelah kejadian di koridor yang membuat begitu banyak mata, akhirnya melihat Ayana sebagai manusia, bukan sekadar seragam, hidup kembali berjalan seperti biasa di permukaan. Mal tetap ramai, musik tetap mengalun, lantai tetap mengilap, dan orang-orang tetap datang dengan urusan masing-masing. Tapi di balik rutinitas itu, ada dua hati yang diam-diam berubah arah. Reno kembali ke kantornya dengan langkah yang terasa lebih ringan dari sebelumnya, tetapi juga lebih berat di dalam dada. Ringan karena ia akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Berat karena ia mulai sadar selama ini ia terlalu sering membiarkan orang kuat menekan orang lemah. Dan ketika ia melihat Ayana menunduk menahan air mata tadi, ada sesuatu dalam dirinya yang seperti terkunci, lalu terbuka paksa. Ia tidak bisa lagi menganggap dunia ini sekadar tempat menang kalah. Ada hal lain yang lebih penting, lebih sunyi, tapi lebih mahal.
kehormatan manusia. Sedangkan Ayana kembali ke pekerjaannya dengan tangan yang masih gemetar halus. Ia terus mengulang-ulang kejadian itu di kepala, bukan karena ia ingin mengungkit luka, tetapi karena ia tidak mengerti kenapa seseorang seperti Reno bisa berdiri membelanya dengan cara seperti itu. Di dalam dirinya ada rasa hangat yang aneh, rasa yang membuat pipinya memanas saat ia teringat tatapan Reno yang begitu tegas melindunginya. Ayana mencoba menepisnya. Ia takut berharap, karena berharap seringkali berakhir menjadi luka. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Dan tanpa Ayana sadari, tanpa Reno sadar kapan persisnya itu dimulai, mereka punya kebiasaan kecil yang tumbuh seperti tunas di antara retakan batu. Setiap sore, ketika jam kerja Ayana selesai, langit Jakarta mulai berubah warna. Jingga yang malu-malu, lalu pelan-pelan menjadi ungu tua. Di saat kebanyakan orang hanya ingin segera pulang melepas lelah, Reno justru mulai punya rutinitas yang jauh lebih sederhana dari semua kemewahan yang pernah ia miliki. Ia duduk di sebuah taman kota yang letaknya tidak jauh dari gedung mal milik keluarganya. Taman itu bukan tempat mewah, ada debu tipis, ada daun kering di sudut, ada penjual minuman yang lewat membawa termos, ada suara klakson dari jalan raya, juga tawa anak-anak kecil yang berlari mengejar gelembung sabun. Anehnya, semua itu membuat Reno merasa hidup, jauh lebih hidup daripada ruang rapat ber-AC dan lantai marmer yang dingin. Di bangku taman yang sama, di bawah pohon trembesi tua yang rimbun, Reno duduk menunggu. Ia melepas jas mahalnya sejak lama, menggantinya dengan pakaian yang lebih sederhana, seolah ia tidak ingin membawa statusnya ikut duduk di bangku itu. Dan setiap kali jam menunjukkan mendekati waktu Ayana pulang shift, jantung Reno selalu berdetak sedikit lebih cepat, seperti anak muda yang menunggu seseorang yang ia sukai, tapi masih takut mengaku. Sore itu, angin berembus pelan. Langit menumpahkan warna emas di sela-sela gedung. Reno melirik jam, lalu menatap ke arah trotoar yang menghubungkan mal dengan taman. Ia menahan senyum saat akhirnya melihat sosok itu. Ayana berjalan dengan langkah ringan, masih mengenakan seragam biru mudanya. Hanya saja kerudungnya sudah dirapikan lebih rapi, wajahnya bersih, tampak lelah, namun tetap memancarkan keteduhan yang membuat Reno selalu merasa tenang. Ayana sempat ragu ketika melihat Reno dari jauh. Ia menahan napas, seperti masih tidak percaya rutinitas ini nyata. Tapi, senyum kecil Reno yang dilemparkan dari bangku, senyum yang hangat tanpa menekan, membuat keberanian Ayana kembali. Dengan sedikit malu-malu, Ayana menghampiri. "Assalamualaikum, Tuan," ucapnya spontan, lalu langsung menggigit bibir karena merasa salah. Reno menahan tawa. "Waalaikumsalam," jawabnya lembut, lalu menepuk pelan sisi bangku. "Duduklah, dan di sini, di luar kantor, jangan panggil saya Tuan." Ayana menatapnya bingung. "Panggil saja Reno," kata Reno. Ayana hampir tersedak oleh rasa canggung. Ia menggeleng cepat. "Saya tidak bisa, Mas." Tuan, maksud saya..." Lidahnya seperti kaku, wajahnya memerah karena malu. Rasanya tidak sopan memanggil nama langsung pada pemilik mal. Reno menatapnya lama, bukan menertawakan, tapi menghargai prinsip yang Ayana pegang. Reno akhirnya mengangguk pelan, seperti menerima keputusan itu dengan tulus. "Kalau begitu panggil Mas Reno," ucapnya suaranya hangat. Panggilan Tuan itu membuat saya merasa seperti penjajah di buku sejarah. Ayana tidak bisa menahan tawa kecil. Tawanya polos, sebentar, tapi cukup untuk membuat Reno merasa ada matahari kecil mekar di dadanya. Ayana duduk perlahan. Bahunya masih terlihat lelah karena seharian berdiri. Reno memperhatikan itu, dan tanpa banyak bicara, ia merogoh kantong kertas di samping bangku. Kantong itu tampak sederhana, tapi cara Reno memegangnya seperti sedang membawa sesuatu yang penting. "Oh ya," kata Reno, seolah biasa saja. "Saya sempat mampir ke toko buku." Ayana menoleh, matanya penasaran. Reno mengeluarkan sebuah buku, sampulnya rapi, baru, wangi kertasnya bahkan terasa dari jarak dekat. Judulnya tentang pola dan desain busana muslimah modern. Reno menyerahkannya pada Ayana dengan dua tangan,
seperti seseorang yang memberi hadiah yang benar-benar ia niatkan. Mata Ayana membelalak. Tangannya gemetar saat menerima buku itu. Ia memegangnya seperti takut buku itu hilang jika ia terlalu keras menggenggam. "Mas Reno," suaranya nyaris tidak keluar. Ini mahal." Reno mengangkat bahu kecil. "Tidak semahal mimpimu," katanya pelan, lalu menatap Ayana lekat-lekat. "Kamu pernah bilang ingin punya butik sendiri suatu hari nanti, kan? Saya pikir mimpi sebesar itu harus didukung ilmu, bukan sekadar doa." Ayana menunduk, menahan perasaan yang tiba-tiba membuncah. Ada haru yang naik dari dada ke tenggorokan, membuat suaranya serak. Bukan karena buku itu, tapi karena ada seseorang yang benar-benar mendengarkan mimpinya, seseorang yang tidak menertawakan. Dan bagi Ayana, didengarkan saja sudah terasa seperti hadiah yang jauh lebih mewah dari materi apapun. "Terima kasih banyak, Mas Reno," ucap Ayana lirih. Saya tidak tahu harus membalas apa." Reno tersenyum. "Balas saja dengan satu janji, belajar yang rajin." Ayana mengangguk cepat, semangatnya terlihat di mata yang berbinar. "Pasti, Mas." Mereka lalu bercerita, pelan-pelan, seperti dua orang yang sedang merajut sesuatu tanpa sadar. Reno mengeluh tentang rapat direksi yang membosankan, tentang orang-orang yang berdebat angka tanpa melihat manusia. Ayana tertawa mendengarnya, lalu membalas dengan cerita kecil tentang kejadian lucu di toilet hari ini, tentang anak kecil yang takut mesin pengering tangan, tentang pengunjung yang kebingungan mencari tisu, hal-hal sepele yang biasanya tidak dianggap cerita penting, tapi justru membuat Reno merasa dunia ini hangat. Waktu berjalan begitu mudah di bangku itu. Langit semakin gelap, lampu taman mulai menyala satu persatu, suara kendaraan di jalan raya semakin ramai. Lalu tiba-tiba Ayana terdiam. Senyumnya memudar, dan matanya menatap jauh ke arah gedung mal yang menjulang tinggi, megah, seperti menatap dinding yang tak mungkin ia panjat. "Mas Reno," ucap Ayana pelan, seakan suaranya takut terdengar. "Apa Mas pernah merasa takut berteman dengan orang seperti saya?" Reno menoleh, napasnya tertahan. Ayana menggenggam buku itu di pangkuannya. "Mas itu pemilik gedung pencakar langit," katanya lirih. "Saya hanya orang yang membersihkan lantainya." Ia tersenyum kecil, tapi senyum itu lebih seperti menahan luka. "Saya takut suatu hari Mas Reno akan pergi, kembali ke dunia Mas yang gemerlap, dan saat itu terjadi, saya takut saya yang akan terluka." Reno memandangnya lama. Ada rasa perih yang muncul, bukan karena tersinggung, melainkan karena ia sadar gadis ini hidupnya penuh kehati-hatian, bahkan saat ia ingin bahagia. Reno menggeser tubuhnya sedikit, menghadap Ayana, menjaga jarak sopan, tapi menatapnya dengan keteguhan. "Ayana," ucapnya pelan, "menurut kamu kita seperti bumi dan langit, tapi menurut saya tidak." Ia menarik napas. "Kita sama-sama manusia yang berdiri di atas bumi yang sama, dan kamu adalah orang pertama yang berani menolak uang saya, menegur saya saat saya salah, dan tetap menjaga kehormatanmu meski dunia menekan." Ayana menelan ludah, matanya mulai berkaca-kaca. "Di matamu," Reno melanjutkan, suaranya lebih dalam, "saya melihat cerminan diri saya apa adanya, dan itu lebih mahal daripada semua aset yang saya punya." Setitik air mata jatuh dari sudut mata Ayana. Ia buru-buru menghapusnya, malu. Reno tidak menertawakan, ia hanya menatap dengan lembut, seolah air mata itu bukan kelemahan, melainkan bukti bahwa hati Ayana masih hidup, masih lembut, masih berani merasakan. Suara klakson bus kota terdengar dari jalan raya. Ayana tersentak, melihat jam. Ia berdiri cepat. "Mas, saya harus pulang." Reno ikut berdiri refleks. "Saya antar saja." Ayana langsung menggeleng, kaget sekaligus takut. "Jangan, Mas," ucapnya cepat. "Nanti jadi fitnah, saya naik bus saja." Reno terdiam sejenak, lalu mengangguk meski jelas ia tidak suka. Tapi ia menghormati prinsip Ayana. Dan itu membuat Ayana sedikit lega karena ia tahu Reno bukan orang yang ingin memaksakan. Mereka berjalan bersama sampai halte, bus kota datang, penuh sesak.
Ayana menoleh sekali lagi. Terima kasih Mas Reno, terima kasih bukunya. Dan waktunya. Reno mengangguk, senyumnya lembut. Ayana membungkuk sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Reno. Ayana berlari kecil naik ke bus. Dari balik jendela kaca yang berdebu, Reno bisa melihat wajah Ayana menempel sebentar, melambaikan tangan kecilnya. Lalu bus bergerak, membawa gadis itu pulang ke dunia yang keras, jauh dari segala kemewahan Reno. Reno berdiri lama di halte, menatap bus itu sampai hilang di tikungan. Ia mengangkat wajah ke langit malam yang mulai bertabur bintang. Di dadanya ada rasa damai yang tidak pernah ia beli dengan uang. Dan di dalam kepalanya, satu tekad mulai tumbuh semakin kuat. Ia tidak mau Ayana terluka karena dirinya. Ia tidak mau perbedaan status menjadi jurang yang menelan mereka. Ia ingin membuktikan bahwa kali ini, ia tidak akan lari kembali ke dunia lamanya tanpa membawa Ayana dalam masa depannya. Langit Jakarta sore itu seperti menahan napas. Warna jingga kemerahan menggantung di ufuk barat, seolah matahari pun enggan tenggelam karena tahu ada sesuatu yang besar akan terjadi. Di lantai teratas gedung, Reno berdiri di depan jendela kaca yang biasanya membuatnya merasa tak tersentuh. Tapi, hari itu, pantulan dirinya sendiri di kaca justru membuatnya gelisah. Tangannya beberapa kali merapikan kerah kemeja, lalu melepasnya lagi. Ia berjalan mondar-mandir di ruang kerja yang luas, mencoba menenangkan detak jantung yang berlari lebih cepat dari biasanya. Ia sudah menghadapi negosiasi bisnis yang bisa menjatuhkan perusahaan. Ia sudah bertemu investor yang licin dan licik. Ia sudah menatap angka-angka besar yang membuat banyak orang gemetar. Tapi anehnya, hari ini yang membuatnya takut justru bukan krisis, melainkan perasaan. Takut kalau ia salah bicara. Takut kalau Ayana menolak. Takut kalau ia justru merusak persahabatan yang baru, tumbuh indah dan suci. Namun, semakin ia menunda, semakin dadanya sesak. Reno tahu, jika ia diam, ia akan menyesal seumur hidup. Akhirnya ia menarik napas panjang, menatap jasnya yang tersampir di kursi. Ia sempat ingin memakainya, agar terlihat pantas, terlihat kuat, terlihat layak. Tapi, tangannya berhenti di udara. Ia menggeleng pelan, lalu membiarkan jas itu tetap tergantung. Ia tidak mau menemui Ayana sebagai seorang direktur. Ia ingin menemui Ayana sebagai seorang pria, sebagai manusia, dengan hati yang telanjang dari status dan kekuasaan. Ia menggulung lengan baju, merapikan rambutnya, lalu menatap cermin. Kali ini, ia tidak mencari wajah tegas yang mengintimidasi. Ia mencari sorot mata yang jujur, sorot mata yang tidak sedang bermain peran. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Reno turun ke lobi belakang, tempat para karyawan keluar masuk. Ia berdiri di dekat pilar besar, memilih menunggu di sana agar Ayana tidak merasa dipanggil ke tempat mewah yang membuatnya canggung. Udara sore mengalir lewat pintu, membawa bau kota yang ramai, dan di sela suara langkah-langkah kaki karyawan yang pulang, Reno menahan debarannya seperti menahan badai. Lalu, kerumunan kecil keluar bersama tawa dan candaan. Di antara mereka, muncul sosok itu, Ayana. Ayana berjalan keluar dengan langkah sedikit gontai karena lelah. Seragam biru mudanya masih rapi. Kerudungnya terpasang sopan, tapi wajahnya jelas menunjukkan seharian bekerja. Saat melihat punggung Reno berdiri di dekat pilar, Ayana sempat ragu. Ia bahkan hampir berpaling, mungkin mengira Reno sedang menunggu orang lain. Namun, Reno berbalik dan memanggilnya lembut. Ayana? Ayana terlonjak kecil, matanya membesar. Di wajahnya ada kaget, ada gugup, ada rasa yang sulit ia sembunyikan. Reno melangkah mendekat, tetap menjaga jarak sopan, tapi senyumnya hangat. Kamu kelihatan capek, kata Reno pelan. Ayana menunduk malu, lalu tersenyum tipis. Sedikit, Mas. Reno menelan ludah, seperti mencari keberanian dari kata-kata sederhana itu. Ayana, apakah kamu punya waktu sebentar? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Jantung Ayana berdegup kencang. Ada firasat halus yang membuat napasnya pendek, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu pembicaraan ini akan berbeda. Namun ia tetap mengangguk.
Boleh, Mas. Kebetulan saya sudah selesai. Mereka berjalan beriringan menuju taman kota di seberang mal. Sepanjang jalan, tidak banyak kata terucap. Hening di antara mereka bukan hening yang canggung, melainkan hening yang penuh antisipasi. Reno beberapa kali menoleh, seolah memastikan Ayana benar-benar ada di sampingnya. Ayana sendiri menatap ke depan, memegang tas kecilnya erat, seperti sedang menjaga jantungnya agar tidak jatuh. Sesampainya di taman, langit sudah mulai berubah menjadi ungu tua. Lampu-lampu taman menyala satu persatu. Bangku kayu di bawah pohon trem besi tua itu masih ada. Bangku yang sudah berkali-kali menjadi saksi percakapan mereka, tawa kecil mereka, dan rasa yang diam-diam tumbuh dari hari ke hari. Mereka duduk. Reno menatap tangan sendiri di pangkuannya. Jari-jarinya saling meremas seperti orang yang gugup. Ayana menunduk memandangi ujung sepatunya, mencoba menenangkan napas. "Ayana," panggil Reno pelan. Ayana mengangkat wajahnya. "Iya, Mas." Reno tersenyum sebentar, lalu bertanya dengan nada ringan seolah ingin menunda tegang di dadanya. "Kamu masih ingat pertama kali kita bertemu, waktu saya kehilangan dompet?" Ayana terdiam sesaat, lalu tersenyum kecil. "Tentu saja ingat, Mas." Reno ikut tertawa pelan, tapi tawanya cepat mereda, berganti ekspresi serius. Hari itu adalah hari yang paling memalukan dalam hidup saya, tapi juga hari yang paling saya syukuri. Ayana menatapnya lekat, menunggu kelanjutan. Reno menarik napas dalam, suaranya mulai berubah lebih dalam, lebih jujur. "Saya besar dalam dunia yang mengajarkan uang bisa membeli segalanya. Saya terbiasa melihat orang tunduk karena jabatan. Saya terbiasa merasa aman karena kekayaan. Saya pikir saya bisa membeli apa saja yang saya mau." Ia berhenti sejenak, menelan ludah. "Tapi saya lupa satu hal, Ayana. Saya lupa bagaimana caranya menjadi manusia yang utuh." Ayana membeku. Dadanya bergetar. Reno melanjutkan. Matanya tidak lepas dari wajah Ayana. "Lalu kamu datang dengan seragam sederhana, dengan tangan yang bekerja keras, dengan hati yang bersih. Kamu menolak uang saya. Kamu menegur saya dengan cara paling sopan, tapi paling tajam. Kamu menampar kesadaran saya tanpa menyentuh saya sedikit pun." Napas Ayana mulai berat. Matanya berkaca-kaca. "Sejak saya mengenalmu," kata Reno pelan, "saya mulai bisa menikmati hal-hal kecil yang dulu saya anggap tidak penting. Saya mulai merasa hidup lagi." Suaranya bergetar sedikit, bukan dibuat-buat. "Dan hari ini, di bawah langit senja ini, saya ingin jujur padamu." Jantung Ayana seperti berhenti sedetik. Tangannya refleks menggenggam tasnya lebih erat. Reno menatapnya dengan keberanian yang akhirnya ia kumpulkan. "Saya tidak menunggumu pulang karena penasaran, bukan karena kasihan, tapi karena..." Ia berhenti, lalu menghembuskan napas, seakan kata berikutnya adalah pintu yang ia takut buka. "Karena saya mencintaimu." Ayana tercekat. Air matanya jatuh pelan tanpa suara. "Saya mencintai hatimu," Reno melanjutkan, suaranya semakin lembut namun tegas. "Saya mencintai ketulusanmu. Saya mencintai caramu memaafkan. Saya mencintai caramu menjaga kehormatanmu meski dunia menekan." Dadanya naik turun. "Saya tidak ingin hanya menjadi teman bagimu, Ayana. Saya ingin menjadi seseorang yang berjalan bersamamu, yang melindungimu, yang memperjuangkanmu." Reno menunduk sedikit, lalu kembali menatap Ayana dengan penuh harap. "Ayana, maukah kamu menerima saya? Menerima Reno yang pernah sombong, pernah salah, pernah menyakitimu? Maukah kamu memberi saya ruang di hatimu?" Hening menyelimuti mereka. Suara kendaraan dari jalan raya terdengar jauh. Tawa anak kecil terdengar samar. Tapi bagi Ayana, dunia seperti mengecil hanya menjadi bangku itu, langit itu, dan mata Reno yang menunggu jawabannya. Ayana menangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada seseorang yang melihatnya lebih dari sekadar seragam. Ada seseorang yang mencintainya bukan karena ia cantik dan glamor, melainkan karena siapa dirinya. Ia mengangkat wajahnya perlahan.
Matanya yang basah bertemu mata Reno yang penuh keteguhan. "Mas Reno," panggil Ayana lirih. Suaranya serak karena menahan tangis. "Mas tahu kan, saya ini hanya gadis sederhana. Saya tidak punya apa-apa." Reno menggeleng cepat, ingin memotong, tapi Ayana melanjutkan dengan lembut. "Status sosial itu buatan manusia," kata Ayana pelan, dengan keyakinan yang menenangkan. "Di mata Tuhan, kita sama, dan di mata saya..." Ayana menelan napas, lalu tersenyum. Senyum paling manis yang pernah Reno lihat. Mas Reno adalah orang baik yang sedang belajar menjadi lebih baik. Air mata Reno hampir naik, tapi ia menahannya. Ia hanya menatap Ayana seolah takut ini mimpi. Ayana menghela napas, lalu berkata lebih mantap meski pipinya merah karena malu. "Mas Reno, jujur, saya juga punya perasaan yang sama." Reno membeku. "Jadi, kamu menerimaku?" Ayana mengangguk pelan. "Iya mas, saya menerima Mas Reno." Reno seperti tidak percaya. Ia menutup wajah sebentar dengan tangan, lalu tertawa kecil yang pecah bercampur lega, seperti beban puluhan tahun runtuh dalam 1 detik. Namun Ayana menahan, suaranya lembut tapi jelas, seperti memberi batas yang suci. "Tapi, saya minta satu hal." Reno langsung mengangguk, serius. "Apapun." Ayana menatapnya, matanya masih basah, tapi penuh keteguhan. "Jangan main-main dengan ini, Mas. Kalau Mas memang serius, tolong temui orang tua saya ketika waktunya sudah tepat. Saya ingin semuanya baik, terhormat." Reno mengangguk mantap tanpa ragu. "Saya janji." Di bawah naungan langit Jakarta yang mulai gelap, mereka duduk berdampingan dengan perasaan yang baru, perasaan yang hangat, yang jujur, yang membuat kota yang bising terasa lebih damai. Dan di dalam dada Ayana, ada harapan yang selama ini ia simpan rapat. Akhirnya, berani bernapas. Seandainya cinta hanya soal dua hati yang saling mengerti, mungkin hidup Ayana dan Reno akan berjalan mulus seperti air mengalir. Tapi, mereka lupa satu hal yang paling kejam di dunia ini. Cinta tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Cinta selalu tumbuh di tengah mata orang lain, di tengah aturan sosial, di tengah dengki, dan di tengah orang-orang yang takut kehilangan kuasa. Dan orang pertama yang merasa terancam bukan Nyonya Ratna, melainkan keluarga Reno sendiri. Beberapa hari setelah Reno menyatakan perasaan, ia pulang ke rumah keluarga. Sebuah rumah besar di kawasan elit yang dikelilingi pagar tinggi dan pepohonan rapi. Rumah itu tidak hanya besar, tetapi juga dingin, penuh kesunyian yang mahal. Di ruang tamu, ada lukisan-lukisan mahal, patung-patung dari luar negeri, dan lampu gantung kristal yang berkilau seperti mata orang kaya yang tidak pernah tidur. Disinilah Reno dibesarkan. Disinilah ia belajar bahwa segalanya harus terkontrol. Disinilah ia diajarkan bahwa keluarga adalah perusahaan dan perusahaan adalah keluarga. Tidak ada ruang untuk keputusan emosional. Reno berdiri di depan pintu ruang kerja ayahnya. Tangan kanannya terangkat untuk mengetuk, lalu berhenti sebentar. Ia menarik napas panjang, menguatkan diri. Ia bukan lagi anak kecil yang takut dimarahi. Ia CEO sekarang. Tapi anehnya, berada di depan pintu itu membuatnya kembali merasa kecil. Karena di balik pintu itu, ada pria yang selama ini menjadi pusat gravitasi hidupnya. Pak Arman Aditama, ayah Reno, pendiri kerajaan bisnis keluarga. Reno mengetuk. "Masuk," suara berat terdengar dari dalam. Reno masuk. Ruang kerja itu luas, dipenuhi rak buku besar dan meja kayu jati yang tebal. Di belakang meja, Pak Arman duduk dengan kemeja putih rapi, wajahnya keras, rambutnya mulai memutih, tetapi tatapannya masih tajam seperti pisau. Di sebelahnya, ada Bu Mirna, ibu tiri Reno, wanita elegan yang selalu tampil sempurna. Senyum tipisnya seperti topeng yang tidak pernah jatuh. Pak Arman menatap Reno tanpa ekspresi. "Ada apa?" Reno duduk di kursi depan meja, mencoba menahan degup jantung. "Ayah, saya ingin bicara soal sesuatu yang penting." Bu Mirna menatap Reno dari ujung mata, seolah sudah mencium ada masalah. "Soal bisnis?" Reno menggeleng. "Soal hidup saya." Ruangan seketika terasa lebih dingin. Pak Arman menyandarkan punggungnya, menatap Reno lebih tajam. "Lanjut."
Reno menarik napas. Saya punya seseorang yang saya seriuskan. Saya ingin ayah dan ibu tahu dulu sebelum saya melangkah lebih jauh. Bu Mirna mengangkat alis. Seseorang siapa? Reno menelan ludah. Namanya Ayana. Dia bekerja di mal kita. Kata itu seperti menjatuhkan batu ke air tenang. Bu Mirna tersenyum tipis, tapi senyumnya bukan senyum bahagia. Itu senyum yang mengandung ejekan halus. Bekerja di mal? Ulang Bu Mirna pelan. Sebagai apa? Reno menatap mereka, berusaha tetap tenang. Dia petugas kebersihan, penjaga toilet. Pak Arman tidak langsung bereaksi. Ia diam beberapa detik, tapi diamnya seperti badai yang menahan diri. Lalu perlahan, Pak Arman meletakkan pena yang tadi ia pegang. Bunyi pena itu menyentuh meja terdengar sangat keras, seolah menjadi tanda. Kamu bercanda, ucap Pak Arman pelan. Reno menggeleng. Saya tidak bercanda ya, saya serius. Ayana orang baik, dia... Cukup, Pak Arman memotong dengan suara datar. Saya tidak perlu penjelasan tentang orang baik atau hati bersih. Saya perlu tahu, kamu sadar tidak apa yang kamu lakukan? Reno menarik napas, mencoba berdiri pada keyakinannya. Saya sadar dan saya bahagia. Bu Mirna tertawa kecil, lalu menutup mulutnya dengan tangan, seolah menertawakan sesuatu yang lucu, namun memalukan. Reno, kamu CEO. Kamu bukan anak kuliahan yang sedang tergila-gila pada romansa murah. Reno menatap Bu Mirna, nada suaranya mulai tegas. Ini bukan romansa murah, ini pilihan hidup saya. Pak Arman menatap Reno dengan mata dingin. Pilihan hidupmu akan memengaruhi nama keluarga, saham, relasi bisnis, investor. Kamu pikir mereka peduli kamu bahagia? Reno tercekat. Kata bahagia di rumah itu terdengar seperti kata kotor. Pak Arman melanjutkan, keluarga Aditama tidak menikah dengan penjaga toilet. Kamu mau membuat kita jadi bahan tertawaan. Reno mengepalkan tangan di pangkuannya, menahan emosi. Ayah, dia manusia. Dia punya kehormatan. Pak Arman mengangkat tangan, menghentikan. Saya tidak bilang dia bukan manusia, tapi posisi itu nyata. Dunia menilai kita dari posisi. Kamu boleh merasa mulia, tapi bisnis tidak berjalan dengan idealisme. Bu Mirna mencondongkan tubuh, suaranya lembut tapi menusuk. Reno, kalau kamu suka dia, beri uang. Bantu dia buka usaha. Beri rumah. Tapi jangan bawa dia masuk ke keluarga ini, itu berbeda. Kalimat itu membuat wajah Reno memanas. Ia menatap Bu Mirna dengan kemarahan yang ia tahan sekuat tenaga. Bu Mirna, saya tidak membeli dia. Bu Mirna mengangkat bahu. Saya hanya realistis. Pak Arman mengetuk meja pelan, suaranya seperti palu. Dengar, saya tidak akan setuju. Kamu bisa melupakan gadis itu. Fokus pada perusahaan. Kita sudah menyiapkan perjodohan dengan keluarga Surya. Putri mereka, Clarissa, lulusan luar negeri, punya latar belakang bagus. Itu pasangan yang sepadan untukmu. Nama Clarissa membuat Reno ingin tertawa miris. Perempuan itu memang cantik, pintar, dan kaya. Tapi, setiap kali Reno berada di dekat Clarissa, ia merasa seperti sedang melihat patung yang sempurna tapi dingin. Tidak ada kehidupan di sana. Reno berdiri, suaranya tegas. Saya tidak akan menikah demi bisnis. Pak Arman ikut berdiri, tatapannya tajam. Kamu akan, jika kamu masih menginginkan posisi CEO itu. Reno terpaku. Kalimat itu bukan ancaman kosong. Dalam dunia keluarga Aditama, posisi bukan hak, melainkan pemberian yang bisa dicabut kapan saja. Reno merasakan keringat dingin di punggungnya. Ia mencintai Ayana. Tapi ia juga tahu, jika ia kehilangan posisi, ia kehilangan kuasa untuk melindungi Ayana dari orang-orang seperti Ratna, dari tekanan, dari fitnah, dari permainan licik. Pak Arman menatapnya tanpa empati. Saya beri kamu waktu. Putuskan hubungan itu. Kalau tidak, saya akan memastikan gadis itu tidak akan bertahan di mal kita. Reno mengepalkan tangan sampai kukunya menekan kulit. Ia menahan diri agar tidak meledak. Ia menatap ayahnya lama, lalu menunduk sebentar. Saya mengerti, ucap Reno pendek, tapi suaranya berat. Pak Arman duduk kembali, seolah perdebatan sudah selesai. Bu Mirna tersenyum puas, seperti orang yang baru saja memenangkan permainan. Reno keluar dari rumah itu dengan napas memburu. Malam sudah turun.
Lampu-lampu taman rumah itu indah, tapi bagi Reno, semuanya terasa seperti jeruji penjara. Di dalam mobil, ia memukul setir sekali, keras, lalu menutup wajah dengan tangan. Dadanya sesak, bukan hanya karena marah, tapi karena takut. Takut Ayana disakiti. Takut Ayana dipaksa mundur. Takut ia akan kehilangan segalanya sebelum sempat memperjuangkan apa yang benar-benar ia inginkan. Dan di saat Reno berjuang dengan pikirannya sendiri, di sisi lain kota, Ayana sedang berdiri di depan pintu kontrakannya, terkejut melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Di dinding depan pintu, seseorang menempelkan selembar kertas besar, ditulis dengan spidol hitam tebal, penuh kebencian. Gadis murahan, pura-pura suci, menggoda bos kaya. Ayana menutup mulutnya, kakinya lemas, matanya berkunang-kunang. Ada beberapa orang tetangga keluar, menatapnya dengan ekspresi campur aduk. Ada yang penasaran, ada yang menghakimi, ada yang berbisik. Ayana merobek kertas itu dengan tangan gemetar. Tapi kata-kata itu seperti sudah menempel di kulitnya, merayap masuk ke dadanya, mengoyak harga dirinya perlahan. Dan saat itulah Ayana sadar, cinta yang baru ia terima ternyata membawa badai yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan.